ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu fasal tentang menyapu dua sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu fasal. Wal mashu 'alal khuffaini, dan bermula menyapu atas dua sepatu, jaizun itu boleh, bitalatati syara'ita, dengan tiga segala syarat. Ayyabtadi'a lubsahuma, bermula salah satunya tiga, itu bahwa memulai ianya seseorang akan memakai keduanya dua sepatu, ba'da kamalit taharati, sesudah sempurna suci, wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamaini, dan bahwa adalah keduanya dua sepatu satiraini itu yang menutupi keduanya, limahalli ghaslil fardi, bagi tempat mencuci anggota fardu, minal qadamaini, daripada dua kaki, wa ayyakuna, dan bahwa adalah keduanya dua sepatu, mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, itu sabit daripada barang-barang yang mungkinlah beriringan berjalan atas keduanya dua sepatu. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan menyapu oleh orang mukim akan sehari dan semalam. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, dan menyapu oleh orang musafir akan tiga segala hari dengan malam-malamnya hari. Wabtida'ul muddati, dan bermula permulaan masa, min hini yuhditsu, itu sabit daripada ketika berhadas ianya seseorang, ba'da lubsil khuffaini, sesudah memakai dua sepatu. Fa in masaha fil hadari, maka jika menyapu ianya seseorang pada ketika hadir, thumma safara, kemudian musafir ianya seseorang, au masaha fis safari, ataupun menyapu ianya seseorang pada ketika safar, thumma aqama, kemudian muqim ianya seseorang, atamma masha muqimin, niscaya menyempurna ianya seseorang akan sapu orang mukim. Wa yabtulul mashu, dan batallah sapu, bitalatati asya'a, dengan tiga segala perkara, bi khal'ihima, bermula salah satunya tiga, itu sabit dengan membuka keduanya dua sepatu, wa qida'il muddati, dan lalu masa, wa ma yujibul ghusla, dan barang-barang yang mewajib ianya barang akan mandi. Pada fasal ini musannif ingin membahas tentang perkara menyapu dua sepatu. Maksud menyapu dua sepatu ini adalah kita boleh tidak mencuci kaki di ketika berwudu, sebagai gantinya kita sapu dua sepatu yang kita pakai. Maka menyapu dua sepatu itu hukumnya boleh. Kita tidak melepas lagi sepatu yang kita pakai untuk mencuci kaki di ketika berwudu, dan sebagai gantinya kita sapu langsung atas dua sepatu, itu boleh.
Nah, dikarenakan ini hukumnya boleh, maka jika kita ingin melepas sepatu untuk mencuci kaki itu juga boleh. Bolehnya menyapu dua sepatu itu dengan ada 3 syarat. Yang pertama, seseorang mulai memakai sepatu itu sesudah sempurna bersuci. Artinya setelah seseorang telah sempurna wudhunya, yang mana baru dikatakan sempurna wudhu setelah seseorang selesai mencuci kedua kakinya. Maka setelah selesai mencuci kedua kaki, telah sempurna semua wudhunya itu, baru dia memakai sepatunya. Jangan duluan memakai sepatu baru kemudian mencuci kaki secara sempurna. Misalkan seseorang telah mencuci kaki sebelah kanan, kemudian langsung memakai sepatu sebelah kanan. Maka yang demikian itu, sepatu yang digunakan pada kaki kanan itu dipakaikannya sebelum sempurna suci, dikarenakan kaki kiri belum dicuci. Maka baru boleh memakai sepatu, harus sudah mencuci kedua kaki terlebih dahulu, baru kemudian memakai sepatu. Yang kedua, yaitu kedua sepatu tersebut harus menutupi segala tempat mencuci anggota fardu daripada dua kaki. Artinya sepatunya tidak boleh berlubang dan menutup seluruh anggota basuhan fardu daripada dua kaki. Yang mana sepatunya tersebut harus menutupi kedua mata kaki yang ada pada kaki. Jangan sepatu yang rendah sehingga nampak mata kaki. Itu tidak boleh digunakan. Itu tidak boleh digunakan untuk menyapu dua sepatu. Jadi sepatu harus menutupi dua mata kaki, serta tidak boleh adanya lubang di pinggir-pinggir ataupun di atas sepatu. Kemudian yang ketiga, kedua sepatu tersebut mungkin untuk kita gunakan berjalan secara beriringan atas keduanya sepatu. Artinya, jika kita ingin berjalan secara terus-menerus, secara beriringan menggunakan kedua sepatu tersebut, itu kita nyaman. Artinya, sepatu yang kita gunakan bukan sepatu yang longgar, dikarenakan sepatu yang longgar itu membuat kita tidak nyaman, tidak selesa ketika berjalan. Juga bukan sepatu yang syarat, sehingga ketika kita berjalan itu terasa sakit, tidak nyaman. Itu tidak boleh. Maka syarat yang ketiga adalah sepatu yang kita gunakan harus mungkin berjalan secara beriringan. Yang mana maksudnya yaitu nyaman ketika kita berjalan. Setelah memenuhi ketiga syarat tersebut dan kita telah memakai sepatu sehingga kita tidak perlu membuka sepatu untuk mencuci kaki, boleh kita sapu di atas sepatu. Ketentuannya adalah orang mukim boleh menyapu selama sehari semalam, yaitu 24 jam. Misalkan dia mulai menyapu pada pukul 12 siang, maka habis masa dia boleh menyapu sepatu pada pukul 12 siang keesokan harinya. Jika telah melewati 1 kali 24 jam, dia harus membuka lagi sepatunya untuk mencuci kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian memakai kembali sepatunya. Sedangkan untuk orang musafir itu boleh menyapu sepatu, tidak membuka-buka sepatu selama 3 hari 3 malam. Artinya selama 3 hari 3 malam tersebut orang musafir boleh tidak membuka-buka sepatunya. Setiap kali dia berwudu itu hanya menyapu kedua sepatu, tidak membuka sepatu untuk mencuci kaki. Maka untuk orang mukim boleh menyapu sepatu selama sehari semalam, sedangkan untuk orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Jika telah melewati masa yang telah disebutkan, itu harus dibuka kembali sepatunya terlebih dahulu, berwudu seperti biasa dengan mencuci kaki,
Jika ingin memakai sepatu, mengulangi prosesnya seperti semula. Kemudian permulaan dihitungnya masa sapu sepatu, yang mana jika untuk orang mukim sehari semalam dan untuk orang musafir 3 hari 3 malam itu permulaan dihitung masanya dari ketika pertama berhadas sesudah memakai sepatu. Jadi di saat kita pertama kali memakai sepatu itu belum dihitung permulaan 24 jam untuk orang mukim dan permulaan 3 hari untuk orang musafir, belum dihitung. Kapan juga dihitung permulaan masanya? Di ketika pertama dia berhadas. Umpamanya memakai sepatu jam 9 pagi, baru berhadas jam 12 siang. Maka baru dianggap permulaan 24 jam itu pada jam 12 siang, bukan pada jam 9 pagi. Maka jika seseorang menyapu di ketika hadir, artinya di saat dia sedang statusnya orang hadir, orang mukim, belum melaksanakan musafir, belum melakukan perjalanan, dia menyapu sepatu. Setelah dia menyapu sepatu di tempat dia bermukim, kemudian dia melakukan perjalanan bermusafir, ataupun dia menyapu sepatu di ketika dia dalam perjalanan sedang dalam keadaan musafir, kemudian dia telah sampai ke tempat tujuannya dan telah menjadi orang mukim. Maka kejadian yang seperti demikian itu dia menyempurnakan sapu seperti orang mukim. Artinya yang boleh dia gunakan untuk menyapu sepatu hanyalah 1 kali 24 jam sehari semalam. Walaupun dia telah musafir namun dia menyapunya dalam keadaan mukim, adapun dia menyapunya dalam keadaan musafir tetapi sekarang dia telah menjadi orang mukim, maka yang boleh dia gunakan masa untuk menyapu selanjutnya adalah 1 kali 24 jam sebagaimana orang mukim menyapu sepatu. Kemudian batal menyapu sepatu itu dengan 3 perkara. Artinya semenjak dia dihitung masanya menyapu sepatu tadi setelah pertama kali berhadas, untuk orang mukim berlaku 1 kali 24 jam, untuk orang musafir berlaku 3 hari 3 malam. Maka batal masa untuk menyapu sepatu tersebut dengan ada 3 perkara. Walaupun belum sampai 24 jam untuk orang mukim dan belum sampai 3 hari 3 malam untuk orang musafir, itu telah tidak boleh lagi menyapu sepatu jika ada 3 perkara ini. Yang pertama, membuka kedua sepatu. Jika seseorang telah membuka kedua sepatu sebelum masa sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam untuk orang musafir, maka dia tidak boleh lagi menyapu sepatu sebagai ganti mencuci kaki. Caranya agar bisa menyapu kembali harus mengulangi proses yang 3 syarat tadi dari semula. Yang kedua, lalu masa. Telah sampai masanya untuk orang mukim sehari semalam, untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Jika telah sampai masanya, maka melewati masa tersebut itu tidak boleh lagi menyapu sepatu, harus mencuci kaki. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang bisa menyebabkan mandi, seperti berhubungan suami istri, keluar mani untuk orang laki-laki, ataupun untuk orang perempuan datangnya haid, nifas dan melahirkan. Maka perkara yang mewajibkan mandi tersebut itu juga bisa membatalkan masa sapu sepatu untuk sebagai ganti mencuci kaki. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.